Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya sering sharing atau berbagi informasi seputar asam lambung GERD anxiety ya. Jadi buat kalian yang baru menonton video ini jangan lupa subscribe. Di sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet ya agar saya itu tetap semangat terus membuat video buat motivasi dan informasi buat teman-teman Aslam semuanya ya. Oke, jadi yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya hitung 1 sampai 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Oke, terima kasih bagi kalian yang baru saja memencet tombol subscribe. Semoga kalian semuanya lekas diberi kesembuhan, lekas membaik dan bisa beraktivitas kembali seperti semula ya. Amin. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau bercerita sedikit tentang banyak teman-teman Aslam yang sering mengeluh dan dia itu selalu membahas penyakit-penyakit di luar asam lambung ya. Contoh begini, Mas, kalau saya nanti kena jantung gimana? Terus nanti kalau saya kena paru-parunya gimana? Nanti kalau saya kena livernya gimana? Itu ya wajar, saya dulu juga begitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena pikiran kita itu masih ada anxiety di diri kita, itu masih ada anxiety ya. Anxiety itu macam-macam, bisa takut, bisa sering menebak-nebak apa hal-hal yang belum tentu terjadi. Saya dulu juga begitu. Dan bagaimana Mas, kalau cara menghilangkannya itu gimana, cara latihannya itu gimana? Di video ini saya akan bercerita sedikit ya. Jadi saya dulu juga begitu. Di rumah aja selalu mikirin, misal anak keluar, nanti kalau anak saya kenapa-napa gimana? Ya begitu ya. Pasti kalian yang pernah merasakan ini pasti tahu, pasti paham ya apa yang saya katakan. Di kalian itu begini, kalian itu dibohongi dengan pikiran kalian sendiri, karena pikiran kalian itu, karena kalian juga itu selalu fokus ke hal-hal yang belum tentu terjadi atau hal-hal yang negatif ya. Saya dulu juga gitu, loh kok begini ya, ini caranya gimana ya, kok saya tuh selalu dihantui rasa takut, rasa cemas, atau rasa pokoknya yang belum tentu terjadi itu saya pikirkan, dan saya pikirkan terus sampai stres ya. Hanya begini, cara saya begini, saya pengen menghilangkan semua itu, ketakutan, kecemasan, terus selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu saya begini, saya udah gak mau bahas tentang penyakit apapun, saya gak mau. Saya yang penting saya pelajari 3P. Itu saya dulu begitu. Kalau ada yang ngomong hati-hati lu nanti kena liver, nanti kena, enggak saya pikirin, udah biarin aja, mau kena mau enggak saya nggak peduli. Pokoknya saya belajar tentang 3P ini. Belajar tentang 3P ini lama banget loh. Nggak semudah yang kalian bayangkan. 3P itu lama dan membuat rutinnya itu juga susah. Dan menerapkan di keseharian kita itu juga susah. Kita harus belajar terus belajar. Terus kalau kalian sudah menerapkan 3P, udah bener, kok masih begitu, berarti itu belum bener. Lakukan lagi, apalagi yang salah, apa pola pikir, apa pola hidup, apa pola makan, diperhatikan satu-satu. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya juga, dilihat, diulang-ulang, dipahami, diterapkan pelan-pelan. Nggak usah mikirin yang lain, udah mikirin itu, bagaimana cara menerapkan 3P yang baik dan benar dan disiplin. Pokoknya udah itu. Terus selanjutnya kalau udah itu, tahap itu sudah bisa, sudah agak membaik, udah sensasinya berkurang, itu tambahin dengan herbal. Apa sih Mas yang bagus? Terserah kalian, semua herbal itu bagus. Yang penting
yang alami saja dulu ya. Kalau alami sudah minimal 1 bulan lah, minimal 1 bulan. Kalau ada perubahan selama 1 bulan ada perubahan yang lumayan lah, itu teruskan saja. Kalau sama sekali nggak ada perubahan, itu mungkin kemungkinan nggak cocok, begitu saja, ganti herbal lainnya. Banyak herbal, cari atau tanya teman-teman juga banyak. Jadi nggak usah bingung, nggak usah mikirin di luar itu, udah mikirinnya 3P yang bagus. 3P itu dipelajari terus herbal itu. Terus kita itu harus mencari kegiatan yang atau rutinitas yang bisa membuat hati kita itu senang. Misal rutinitas itu nggak harus yang mendapatkan uang ya, enggak. Yang penting hati kalian itu senang, atau bermain atau apa, atau misal main game ya. Terus yang kedua bisa mancing, yang laki-laki mungkin bisa mancing atau refreshing. Pokoknya nyari kegiatan yang dimana kegiatan itu tidak membebani fisik kalian ya. Masuknya itu kalian misal suka game, kalau kalian lelah atau capek, itu istirahat dulu. Jadi jangan sampai rutinitas atau yang bikin hati kalian senang itu mengganggu pola hidup kalian. Jadi makan juga, pola hidup sehat itu dijaga juga. Makan dikasih jam yang bagus begitu. Jadi kalian harus disiplin, harus ya disiplin pokoknya. Jangan sampai lagi tidur, bangun tidur mau minum atau minum herbalnya itu males, enggak dulu besok aja. Kalau gitu ya nggak ada kemajuan ya. Kalian harus konsisten, harus pokoknya disiplin, harus ada jamnya. Minum herbal ada jamnya, makan ada jamnya, jangan sampai terlambat. Udah itu pokoknya terus, pokoknya nggak usah mikirin yang lain. Yang misal takut itu nggak usah dipikirin, cemas juga nggak usah dipikirin. Pokoknya kalian tetap fokus ke 3P, ke tahap penyembuhan lambung dan pikiran juga ya. Pokoknya yang diperbaiki itu lambung dan pikiran. Udah, kalau ada sensasi-sensasi aneh yang muncul, misal sakit, celekit itu pijit aja atau dikerok atau dikasih fresh care, udah gitu aja, kerok, udah minumin air hangat, air putih hangat. Oh ya, bagi kalian yang lagi sakit lambung, sedang sakit lambung maupun udah mendingan atau masih yang parah, itu saran saya minumnya air putih hangat, udah itu tok, jangan yang lain-lain. Kalau mungkin demam, kalian bisa air kelapa muda. Air kelapa muda itu bagus, saya sering juga air kelapa muda. Pokoknya jangan yang aneh-aneh dulu, jangan teh, jangan kopi, pokoknya ya apalagi yang kemasan ya, itu jangan, nggak usah. Pasti kalian nanti lama-lama membaik. Coba saja kalau nggak percaya. Pokoknya kalian harus disiplin, udah mikirinnya itu, pikiran kalian itu 3P itu kalian pelajari terus. Udah nggak usah mikirin yang lain. Udah itu aja. Kalau ada yang ngomong-ngomong, nanti bahaya, bisa sampai jantung, bisa sesak nafas, bisa paru-paru, nggak usah dipikirin. Udah 3P itu yang penting. Terus setelah 3P bagus, herbal. Nah, herbal bagus, cari kegiatan yang bikin kalian itu tenang dan senang ya. Bagaimana hati kalian itu senang. Udah itu aja. Oke, jadi begitu saja, simple kan? Simple tapi susah dilakukan, susah diterapkan. Karena mungkin ada juga faktor males juga ya, males, kadang ketiduran, ya kadang ndablek. Ya ndablek itu susah ya. Kalau udah ndablek ya susah. Udah enakan sedikit terus ndablek. Gitu ya, jangan ya. Oke, jadi begitu saja. Bagi yang belum subscribe di sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet. Jangan pelit-pelit subscribe, karena subscribe itu gratis, tis. Jadi subscribe saja di sini. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kalian semua penderita asam lambung dan siati semoga diberikan kesembuhan ya, dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Amin.
ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.